yang kami hormati Pak Direskrimum Polda Sumatera Utara, yang kami hormati Pak Kapolres Tanah-Karo, yang kami hormati Pak Dandim, rekan-rekan penyidik di Treskrimum dan Polres Tanah-Karo, serta Kasubdit Penmas dan rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, terima kasih karena dengan integritas dan kesetiaannya rekan-rekan jurnalis yang awalnya kami rencanakan dengan Pak Dirkrimum ini untuk rilis pada pukul 24.00, tetapi tadi Pak Dirkrimum menyampaikan kita percepat hingga, jadi alhamdulillah waktu bisa kita percepat dan kita bisa memulai untuk rilis. Sekali lagi rasa hormat dan bangga kami, apalagi Pak Dirkrimum dan Kabid Humas adalah anak-anaknya Pak Dirkrimum semasa beliau menjadi Kabid Humas, integritasnya tidak diragukan. Ini semua divideokan ya? Integritasnya tidak diragukan untuk mendapatkan sebuah informasi yang bisa diaktualisasikan menjadi sebuah berita. Oke, jadi ini rilisnya Polda Sumatera, ada sekitar 17 orang yang diamankan. Malam hari ini kita akan menyampaikan keterangan pers atau press release terkait dengan pengungkapan dan penanganan kasus yang terjadi di Kabupaten Tanah-Karo, di mana tindak pidana yang terjadi adalah penganiayaan secara bersama-sama. Rekan-rekan ketahui bersama bahwa kasus ini, peristiwa ini telah bergulir, kemudian proses penanganannya pun juga dengan cepat dilakukan oleh Polres Tanah-Karo yang di-backup oleh Pak Dirkrimum, juga oleh rekan-rekan dari Kodim Tanah-Karo, pun juga demikian dukungan dari Ibu Bupati sebagai kepala daerah. Untuk lebih jelasnya, karena kalau tadi saya berbicara pukul 24 kita majukan, lebih jelasnya kita akan mendengarkan terkait dengan kronologis kejadian, kemudian proses pengungkapan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polres Tanah-Karo dalam menangani peristiwa atau kasus ini. Kepada Pak Kapolres nanti saya kasih kesempatan untuk menyampaikan hal itu, pun juga demikian kepada Ibu Bupati dan Pak Dirkrimum serta Pak Dandim. Rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Pada Pak Kapolres kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Horas Mujua-Jua. Yang terhormat Bapak Dirkrimum, kemudian Pak Kabid Humas dan seluruh rekan-rekan dari Polda Sumatera Utara, hadir dalam kesempatan ini adalah Ibu Bupati dan Bapak Dandim Tanah-Karo, serta yang pertama adalah teman-teman dari awak media dan jurnalistik yang saya hormati. Baik, kami akan memaparkan apa yang terjadi di wilayah hukum kami adalah Polres Tanah-Karo, Polda Sumatera Utara. Yang terjadi adalah bentrok antara kelompok masyarakat, dalam hal ini orang-orang atau masyarakat atau pegawai dari pihak perusahaan PT BUK Bibit Unggul Karobiotik dan sekelompok warga dari Desa Sukamaju, di mana kejadian ini terjadi pada tepatnya hari Selasa tanggal 17 Mei sekira pukul 12.00 yang terjadi di Puncak 2000 Siosar, Kecamatan Tigabanah, di lokasi daerah Desa Sukamaju. Adapun latar belakang dari kejadian ini memang adalah sengketa atau konflik pertanahan antara perusahaan dengan sekelompok masyarakat. Jadi hal ini sudah berlangsung beberapa saat, namun memang puncaknya ada pada saat tanggal 17 Mei. Kami ceritakan kronologis di mana terjadinya bentrok 17 Mei. Jadi untuk kejadian tersebut, pada saat pihak perusahaan akan melaksanakan kegiatan
kegiatan di lokasi yang diklaim oleh miliknya, perusahaan mendatangkan alat berat di lokasi tersebut. Dan ketika alat berat bekerja, sekelompok masyarakat dari Desa Sukamaju menghalangi pekerjaan tersebut sehingga situasi memanas. Dan saat situasi memanas, ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang kita anggap kategorikan sebagai tindak pidana di sana, yaitu melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam, sehingga terjadilah korban dari beberapa masyarakat dan juga dari pihak perusahaan. Adapun korban dari pihak masyarakat itu ada 3 orang. 3 orang korban dari masyarakat, kemudian dari pihak perusahaan ada 1 orang. Dari rangkaian penyelidikan yang kita laksanakan dibantu Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, kami berhasil mengidentifikasi para pelaku. Dari pelaku-pelaku yang kita identifikasi, kemudian kita lakukan upaya paksa dengan jumlah tersangka sebanyak 17 orang. Di mana dari 17 orang ini 16 orang adalah pihak dari PT atau PT BUK, tenaga pengamanannya, kemudian 1 orang dari pihak masyarakat. Tadi sudah sempat saya gambarkan, ada korban luka, ada 3 dari masyarakat dan 1 dari PT BUK. Namun juga ada kerugian material, yaitu kedai, 1 bangunan kedai yang di atas lahan tersebut. Kemudian ada juga dibakarnya 12 unit sepeda motor, 12 unit sepeda motor dan 1 kendaraan milik masyarakat yang dirusak. Saat ini sudah dilakukan penahanan terhadap seluruh tersangka dan sudah dilakukan proses penyidikan terhadap para tersangka tersebut. Itu yang terjadi pada tanggal 17 Mei. Saat ini juga akan dilakukan upaya-upaya oleh Forkopimda Tanah Karo untuk mencari akar permasalahan di backup dari Polda Sumut. Nantinya akan ada rencana dari Forkopimda untuk mengundang instansi terkait kaitannya dengan menentukan bagaimana atau lokasi tanah tersebut sah milik siapa. Artinya kita mengundang BPN, kita mengundang kawasan hutan untuk menentukan lokasi tersebut, apakah memang ini kawasan hutan atau tidak, apakah ini memang milik perusahaan atau tidak. Ini bagian dari langkah-langkah yang akan kita tempuh ke depannya supaya masalah ini juga tidak berlarut-larut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, Pak Kapolres barangkali menjelaskan terkait dengan kronologis kejadian terus pengungkapannya. Rekan-rekan, tanggal 17 kejadian, tanggal 22 Polres dengan Ditreskrim sudah berhasil mengungkap para pelaku, mengamankannya, dan berdasarkan hasil gelar perkara sudah menetapkan ke-17 orang ini sebagai tersangka. Barangkali mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Ditreskrim Hamid. Terima kasih Pak Kadif Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan tadi sudah sampaikan, kebetulan hadir di tengah-tengah kita Ibu Bupati, Kapolres Tanah Karo dan Dandim Tanah Karo berkaitan dengan perkara yang dirilis malam hari ini, yaitu terjadinya peristiwa pidana terkait penganiayaan secara bersama-sama masing-masing pihak, baik dari PT BUK maupun dari kelompok masyarakat. Tadi secara rinci sudah disampaikan oleh Kapolres Tanah Karo, memang ke depan Polres Tanah Karo dalam hal ini Forkopimda akan mengundang para pihak untuk menentukan keabsahan daripada kepemilikan alas hak yang diklaim oleh masing-masing pihak, karena objeknya adalah masalah tanah, sehingga harus didudukkan secara bersama-sama terkait dengan kepemilikan terhadap objek tanah tersebut. Ya, mungkin dalam minggu ini mungkin sudah ada diterang. Kemudian rekan-rekan, terus digarisbawahi
terkait dengan proses penegakan hukum ini, polisi bertindak bahwa objek tersebut adalah objek yang dalam status quo, karena sebelumnya memang sudah ada saling mengklaim dan sudah berperkara baik itu di kantor polisi berkaitan dengan laporan polisi yang ada di Polres Tanahkaro, kemudian adanya gugatan-gugatan perdata, sehingga untuk menghindari terjadinya bentrokan konflik yang bisa merugikan masing-masing pihak, sehingga jauh hari sebelumnya Polisi Tanahkaro di backup oleh unsur TNI melakukan status quo dengan memasang garis polis line terhadap objek tanah tersebut. Namun masing-masing pihak tetap berupaya untuk bertindak di objek tersebut, yang mana objek tersebut sudah dipasang polis line atau status quo oleh para kepolisian. Mungkin itu penegasan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Silakan rekan-rekan ada yang pernah ditanyakan, atau mungkin Ibu Bupati ada yang menegaskan. Mohon Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Yang kami hormati saudara-saudara wartawan semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan sedikit, karena 3 minggu sebelum kejadian kami Forkopimda dan PT BUK dan juga dengan masyarakat Sukamaju telah membuat satu kesepakatan dan ditandatangani agar semuanya bertahan diri dulu, jangan membuat satu kegiatan di tempat tersebut. Tapi sangat disayangkan, mungkin PTB juga tidak sabar dan juga masyarakat kami juga yang di Sukamaju merasa dilanggar, barangkali ya dilanggar, di mana PTB pada waktu itu seperti apa penjelasan oleh Pak Kapolres, bahwa ada jalan berat di situ, sehingga masyarakat kami dari Sukamaju merasa keberatan. Dan untuk itu pesan harapan kami kepada masyarakat kami juga kami mintakan agar lebih bersabar, dan juga PT BUK juga harus juga menjaga daripada tim-timnya, jangan membuat satu keributan di Tanahkaro. Dan kepada kita semuanya kami katakan terima kasih atas perhatian kita semuanya, terutama untuk wartawan, agar memberikan hal yang terbaik dan memberitakan hal yang terbaik tentang Karo. Terima kasih. Pak Kapolres, objek yang bisa dikatakan luasnya berapa ya? Masyarakat dan PTB. Baik, dapat kami jelaskan bahwa di lokasi tersebut itu sebetulnya ada 2 permasalahan utama. Yang pertama itu adalah masalah HGU yang diterbitkan atas nama perusahaan. Itu luasnya 89,5 hektar. Kemudian di luar daripada HGU tersebut ada lokasi atau area yang menurut PT BUK adalah miliknya. Namun menurut versi dari masyarakat itu adalah tanah wilayah atau adat, bahkan menurut masyarakat itu masuk ke dalam kawasan hutan. Jadi ini ada dua permasalahan, tapi dalam satu hamparan, yang satu HGU, yang satu di luar HGU. Yang HGU tadi 89,5 hektar. Pak, total itu kan 17 tersangka tadi, dari mereka apakah perannya sama, perusahaan, ataukah ada yang berperan sebagai provokator? Terus sebenarnya mereka dikatakan ke sana pekerja atau karyawan. Kemudian yang kedua itu kan ada kasus sebelumnya Pak, yang mereka juga unjuk rasa kemarin dari KL. Dan yang kedua adanya tindakan kriminalisasi warga yang katanya dikriminalisasi oleh pihak dari pengembang. Apakah kasus itu juga akan seperti apa prosesnya? Apakah juga akan cukup dengan adanya
konflik ini yang kemarin ataukah tetap terjadi di sebelumnya? Makasih Pak. Terima kasih, langsung saya jawab orang. Jadi tadi sebelum Pak Kapolres, ini kan saling mengklaim. Kalau kita bicara pidana yang sekarang ini kita rilis, itu adalah rangkaian dari objek yang diperebutkan masing-masing pihak, sehingga terjadilah peristiwa pidana, terjadi penganiayaan bersama-sama. Tadi dikatakan sudah lihat ini ada orang bukti yang digunakan pada saat terjadi pertikaian. Kalau kita tarik mundur ke belakang, ini ada objek lahan. PT BUK memiliki HGI dengan luas sekian hektar. Kemudian PT BUK juga memegang satu surat terkait dengan areal tersebut yang masuk dalam kepemilikan oleh PT BUK, yang mana kedua surat itu akan kita uji. Ya, kita akan uji terkait dengan dua surat tersebut. Tahun berapa dikeluarkan, kita akan ukur, melibatkan pihak BPN tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, melibatkan pihak Pemkab terkait dengan surat-surat yang dimiliki, termasuk juga pihak masyarakat, ya, terkait dengan kepemilikan yang disampaikan oleh pihak masyarakat terhadap objek yang sama tersebut. Nah, seperti itu. Itulah yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan wartawan terkait unjuk rasa yang pernah terjadi di depan Polda terkait masalah objek lahan yang sama yang saat ini sedang kita rilis adanya keributan atau mungkin aksi saling serang, kita bilang ya, mengklaim terhadap objek yang ada di kawasan Tanah Karo tersebut. Mungkin itu rekan-rekan. Itu nantilah, itu cepat kali katanya masalah itu. Pak. Izin Pak Kapolres, ada 3 poin yang kami ditanyakan dengan Bapak. Yang pertama terkait kasus bentroknya antar warga dengan PT BUK. Kenapa perusahaan Pargar dan pencurian seng PT BUK hingga saat ini belum diproses, yang mana jelas terekam dengan CCTV. Yang pertama. Yang kedua, katanya ada warga merusak posisi lain. Apakah ini diproses juga Pak? Yang kedua. Yang ketiga, katanya ada dari BUK 16 tersangka, sementara 1 dari masyarakat. Ada kedengarannya agak ganjil, sementara katanya masyarakat yang menyerang PT BUK. Kenapa 1 orang dari satu kelompok masyarakat? Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, betul tadi disampaikan mengenai pertanyaannya ada beberapa laporan polisi yang kaitannya dengan pengerusakan sebelum kejadian ini ya, tanggal 17 Mei. Memang betul ada beberapa laporan polisi, itu tetap diproses. Namun kita juga mempertimbangkan adanya gugatan perdata, adanya gugatan petun yang sedang berproses antara kedua belah pihak. Artinya gugatan perdata ini sedang berproses dan belum inkrah, sehingga kita juga mempertimbangkan hal tersebut sebelum kita melangkah kepada laporan-laporan polisi yang lain. Nah, sebelum itu kita tindak lanjuti, muncullah kejadian yang 17 Mei ini, sehingga kita tetap lakukan penegakan hukum terhadap kejadian yang 17 Mei ini. Tadi sudah saya sampaikan berapa tersangkanya dari pihak BPK dan berapa tersangka dari pihak masyarakat. Kalau Bapak tadi tanyakan kenapa, ya memang itu faktanya Pak yang terjadi setelah hasil penyelidikan dan penyidikan kita, itu faktanya. Jadi saya tidak menjawab kenapanya, tapi saya sampaikan adalah fakta kejadian berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki dan alat bukti yang kita miliki untuk mengidentifikasi para tersangka. Saya pikir itu Pak jawabannya. Apa tindakan dari Polres Tanah Karo Pak? Masalah apa Pak? Pengurusakan itu ada poster yang dipasang, sementara itu kan dipasang sama Polres. Ya. Apa tindakan dari Polres terhadap yang membuat kerusakan tersebut? Terima kasih. Sampai sejauh ini kejadian pengerusakan polis lain memang tidak kami temukan sebelum adanya yang 17 Mei. Tetap kita jaga di lokasi, kita tetap memonitor. Namun memang tanggal 17 Mei ini yang terjadi adalah alat beratnya itu masuk ke dalam lokasi areal yang kita lakukan pemasangan garis polisi.
Ini saya tegaskan rekan-rekan, ya ini saya sampaikan ada lebih kurang 12 ILP terkait dengan objek lahan tersebut. Ya ini di Krimum akan ikut langsung terkait dengan penanganan laporan polisi masing-masing pihak tersebut. Ya, jadi bersabar. Ya, dalam waktu dekat kita akan cek seluruh penanganan ILP tersebut, termasuk dengan keabsahan daripada kepemilikan masing-masing pihak. Ya, termasuk tadi HGU yang dimiliki oleh PT BU, termasuk satu surat yang dikatakan itu bukan di luar kawasan, kita akan cek kapan keluar surat tersebut, dan akan kita ukur dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk juga surat yang diklaim oleh masyarakat terhadap objek tersebut, kita akan cek juga. Ya, demikian ya rekan-rekan ya. Cukup? Ya. Mulai kemarin. Maksudnya dalam rentang waktu 2 tahun ini atau? Mulai tahun 2020. 2020? Ya, mulai tahun 2020 ada. Jadi gini, LP tersebut kenapa berproses yang lambat? Karena di samping LP itu dilaporkan oleh masing-masing pihak, berproses juga perdata atau gugatan TUN oleh masing-masing pihak. Paham ya? Cukup? Cukup? Udah nggak ada pertanyaan? Selesai? Baik rekan-rekan, kita sepakat bahwa tindakan kekerasan